Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu fi kitabihil azim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad rasulil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arzuqna al-ikhlas was sidq fil qawli wal amal. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan ibadah yang istimewa, yaitu ibadah solat subuh, dan mari kita manfaatkan waktu yang penuh berkah ini untuk belajar menambah ilmu keislaman kita. Dan pagi hari ini saya akan berbicara tentang waktu. Waktu itu nikmat, tapi waktu juga amanat. Waktu juga nikmah. Jadi ada nikmah, ada nikmah, ada nikmah. Nikmah itu artinya yang kita nikmati, tapi nikmah itu adalah ancaman. Di dalam waktu itulah ada surga. Di dalam waktu juga banyak orang masuk neraka karena waktu. Jadi umat Islam seharusnya itu paling depan di dalam menghargai waktu. Tapi yang terjadi tidak demikian. Orang-orang barat disebut-sebut mereka itu memperhatikan waktu cermat sekali. Itu memalukan itu. Kalau kita dibandingkan dengan mereka, lalu kita dikatakan, wah, kalau orang Islam itu biasa terlambat, biasa tidak menghargai waktu. Itu memalukan. Tidak ada ajaran yang menghargai waktu atau yang membahas tentang waktu seperti Islam, nggak ada. Luar biasa Islam itu menghargai waktu. Al-waqt huwa wi'aul amal. Waktu itu bejananya amal, seperti gelas ini. Gelas ini waktu lah, ini amalnya nih. Jadi kita tidak bisa minum ini kecuali ada tempatnya. Betul kan? Kita nggak bisa masuk surga kecuali tempat itu kita isi dengan ibadah yang benar dan baik. Oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran, berkali-kali Allah menyebut waktu. Wal asri wal laili was subhi wal fajri wal nahari. Coba, demi malam, demi siang, demi waktu subuh, waktu fajar, demi waktu duha. Banyak sekali ini rentetan waktu ini. Lalu ayat yang saya baca tadi, surat yang saya baca tadi, dan semuanya hafal insyaallah, ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Subhanallah. Demi waktu. Jadi waktu ini dijadikan sumpah Allah. Allah kadang-kadang menyebut was samai, demi langit, wal ardi, demi bumi. Wal asri wal asri innal insana lafi khusr. Ada dua namanya taukid. Taukid itu penguatan, ya. Demi waktu, inna, sungguh. Innal insana, sungguh manusia itu, la. Ini la itu kalau pendek itu penekanan, tapi kalau la panjang itu tidak. Misalnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah saja, semua makhluk. Tapi kalau la itu penekanan. Wal asri innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu rugi. Lalu ada namanya istitsna.
Istithna itu perkecualian. Nah, siapa yang tidak rugi itu? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Itu pokoknya dulu. Jadi apapun yang dimiliki manusia ini, bagaimanapun hebatnya ya, kalau tidak beriman nggak ada artinya apa-apa. Maka Anda jangan gampang silau dengan orang-orang yang tidak beriman ya. Orang yang tidak beriman itu punya apa saja habis. Coba Anda lihat saja orang kaya, orang pangkat, orang cantik, apalagi orang cantik. Sebentar cantik itu Pak. Orang ganteng itu sudah habis semua ini gantengnya ini. Sebentar aja itu, waktu aja itu. Wal asri innal insana lafi khusr, dalam kerugian mereka itu, illal ladzina amanu, kecuali kalau mereka itu beriman. Jadi iman itu nomor satu Pak. Iman itu harus selalu kita jaga. Setiap hari orang yang cerdas spiritual itu berpikir tentang imannya. Gimana iman saya hari ini? Semakin baik atau menurun ini ya? Begitu Pak. Hari ini misalnya nanti malam ya, hari ini ada evaluasi. Hari ini saya sholat di masjid berapa kali ini? Kemarin berapa kali? Terus saya infak apa enggak hari ini? Saya berbuat dosa apa enggak hari ini? Orang cerdas itu begitu Pak. Wal asri innal insana lafi khusur illa alladziina amanu. Bagaimana iman saya ini ya hari ini? Orang yang hidup imani itu nikmat Pak. Tapi tidak bisa diceritakan kecuali yang merasakan. Maka kalau kita itu sholat misalnya ya, sholat itu akbar dalilul iman, bukti keimanan yang paling besar nilainya ya sholat itu. Nah sekarang sholat kita bagaimana? Kalau Anda sholat yang cepat itu, beberapa waktu yang lalu sudah saya bahas itu ya, sholat cepat itu sama dengan gak sholat loh Pak. Saya lalu membayangkan, lah kalau orang itu setiap hari sholatnya seperti itu, gak ada nilainya. Dan masih banyak orang sholat jungkulitan itu, jungkulitan, tidak ada nilainya sama sekali. Rasulullah mengatakan kepada orang yang sholat cepat itu, dia menghadap Nabi, kata Rasulullah, irji shol innaka lam tusalli, Anda belum sholat itu. Ya itu kita evaluasi Pak. Kalau orang setiap hari sholatnya seperti itu, ya nggak mungkin kuat imannya, nggak mungkin. Anda kira orang-orang yang menebang kayu, katanya kayunya rubuh sendiri itu loh, itu Anda kira bukan orang yang haji, mungkin sudah umroh, sudah haji, sudah sholat itu. Nah, jadi kesian ini Pak, di Sumatera ini sampai sekarang mereka menderita. Ada teman saya jamaah Masjid Al-Hikmah itu, dia orang Aceh. Waktu beberapa hari yang lalu dia ke sana membawa sumbangan-sumbangan dari teman-teman itu, pakaian bekas, terus uang. Dia mengatakan, saya 10 hari di sana, tiap hari nangis Pak. Sulit Pak mereka itu, kalau dikasih uang itu senangnya luar biasa Pak. Rumah habis Pak, coba bayangkan Pak. Jadi waktu ada tragedi Lapindo di Sidoarjo itu, 2 desa hilang ya, habis. Ini 40 lebih, 40 desa hilang. Jadi Anda bayangkan ya, ini namanya apa ini daerah ini? PP lagi hilang sama sekali, masjidnya hilang, rumahnya hilang, apalagi sertifikat. Sertifikat, uang habis. Bisa Anda bayangkan, uang habis, rumah habis. Ya Allah, saya pernah, tempat buku saya itu ada atapnya yang bocor, itu rusak beberapa buku, rasanya emang nih buku ini, beberapa buku ini hilang, rusak itu ya. Jadi kalau banjir habis semua Pak buku itu. Ya Allah, lalu kita ini tidak bersyukur, kita tidak nyumbang mereka, tidak mendoakan mereka. Ya Allah, itu artinya imannya belum baik. Illal ladzina amanu. Nah, iman yang baik ini harus memproduksi amal soleh, wa amilus sholihat. Kalau Anda cuma percaya saja, itu namanya aliran kepercayaan. Tidak perlu sholat, tidak perlu apa, pokoknya yang penting percaya, wis. Eling. Ya,
Kalau beriman itu harus memproduksi amal soleh. Nah, semakin banyak amal soleh, semakin kuat imannya. Anda evaluasi sendiri aja. Jadi apakah saya sudah sering sholat tahajud? Tadi malam sholat tahajud apa enggak gitu loh Pak. Itu orang yang beriman begitu. Kalau enggak rugi. Ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 11 ya? 11 Januari. Tanggal 10 sudah habis. Tanggal 10 tahun 2026 ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat enggak ketemu lagi sampean. Itu waktu Pak. Makanya wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati. Apa sudah cukup ini? Belum cukup. Wa tawasau bil haq. Harus mau nasihat menasehati. Ini saya sekarang ini memberi tausiah ini ya. Anda kalau saya salah, Anda yang memberitahu saya. Ini namanya musyarakah wa tawasau. Saling memberitahu gitu Pak. Orang yang beriman itu begitu peduli dengan temannya. Kalau temannya suka terlambat sholat, diberitahu, tapi memberitahunya yang baik. Dawang kamu gak tahu sholat, ketok rai ini wis ketok. Kalau model begitu ya marah orangnya Pak. Jadi memberitahu orang itu tidak gampang Pak. Tidak gampang. Yang diberitahu juga sulit. Kadang-kadang diberitahu urusanku kok urusan apa gitu. Ya itulah wa tawasau bis sabr. Harus sabar Pak. Memberitahu harus sabar. Ada seorang ibu dalam pengajian itu mengatakan, Pak lah anak saya ini gimana Pak? Anu Pak, kalau bangun pagi itu sulit Pak, dia ke masjid itu Pak. Itu saya pikir ya siapa manis. Semua sadar dewe gitu. Lu sadar dewe. Terus saya tanya, ibu kalau anaknya sakit gimana? Saya bawa ke dokter Pak. Kalau dokter mengatakan, wah ini saya tidak sanggup ini memberi obat ini, dibiarkan Pak. Wis babak waras-waras dia begitu. Tidak mungkin dicarikan obat. Ini urusan fisik ini Pak. Lah urusan akhirat gimana? Anaknya masuk neraka nanti. Ngenteni sadar dewe. Tidak bisa begitu. Makanya harus tausiah, harus sabar. Kalau Anda bisa membangun 4 ini namanya arkanun najah. Iman, amal soleh, tausiah, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kalau Anda punya 4 ini, kata Imam Syafi'i sudah cukup Anda, nanti bisa sukses. Tapi terus difahami, bukan musiman loh Pak. Ini nanti Ramadan ini nanti ya. Banyak orang setelah Ramadan umat lagi. Jangan begitu. Ramadan itu adalah untuk meningkatkan iman. Makanya ini hari ini masih bulan Rajab ini ya. Kemudian nanti bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban ini Nabi banyak puasa ini Sya'ban. Bulan depan ini. Sekarang kan masih tanggal 22 kalau saat ini Rajab ini ya. Ini masih pembibitan. Namanya Syahrul Ghiras, bibit. Saya mau menanam bibit supaya nanti Ramadan buahnya kita petik gitu loh Pak. Itu Rajab itu Pak. Kemudian Sya'ban itu lek cara Jawa Rejab, kemudian apa? Ruwa poso. Nah, ruwa ini Sya'ban. Ini Rajab ini bulan suci ini. Min ashuril hurum ya. Bulan suci itu Rajab, kemudian Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3, 4 ini bulan suci ini. Anda kalau berbuat dosa di bulan ini berlipat-lipat dosanya. Kalau Anda berbuat amal soleh juga berlipat-lipat pahalanya. Ini masalah waktu, momentum ya. Momentum ya. Di Masjid Al-Falah kemarin saya waktu khutbah Jumat saya bilang kita sekarang ini mendapat kesempatan sholat Jumat seperti ini Pak ya. Ini momentum ini. Masing-masing orang itu mendapatkan keuntungan setaraf atau sesuai dengan bagaimana dia menggunakan waktu itu. Termasuk Anda ini sekarang ini. Sekarang ini saya menyampaikan tausiah ini, saya akan berusaha seoptimal mungkin ini. Saya menyampaikan ini. Ya. Kemudian yang mendengarkan juga begitu, menggunakan apa enggak waktunya ini. Ada yang ikutnya kira-kira cuma 5 menit gitu, terus tidurnya 20 menit gitu ya. Terus nanti ngelilir lagi gitu. Sedikit dapatnya. Tergantung bagaimana
kita menggunakan waktu. Dan waktu ini selain tempat amal, waktu ini juga amanat Allah. Kalau misalnya setelah sholat subuh ini ya, kita keluar dari masjid, lalu Anda melihat ada orang bawa uang banyak dibakar di situ, dibakar uangnya, terus hambur-hamburkan uangnya gitu ya. Anda mengatakan orang ini bagaimana? Normal apa gak normal? Hah? Gak normal, bodoh, gak normal gitu. Tapi kalau Anda melihat orang membakar waktu, atau kita membakar waktu juga aman-aman saja, tidak apa-apa. Mana lebih berharga uang dengan waktu? Orang nggak bisa beli waktu, tapi dengan uang Anda bisa mendapatkan, dengan waktu Anda bisa mendapatkan uang. Tapi waktu nggak bisa. Aku tak nyalang waktumu sih, tambah ono titik waktu, tidak bisa Pak. Kalau uang kan bisa Pak, tapi orang tidak menghargai waktu. Nah ini yang membuat banyak orang tidak sukses dunia akhirat, karena tidak melihat waktu dengan Al-Quran. Dan orang yang paling jeli menggunakan waktu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah memuji waktunya Rasulullah. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Surat Al-Hijr 72. La amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Demi usiamu, usia Nabi Muhammad itu 63 Hijriyah. Itu kalau Masehi kira-kira cuma 60 aja Pak. Tapi digunakan sangat efisien, efektif. Pelajarannya sampai hari ini kita nikmati. Nggak ada orang bisa menggunakan waktu lebih barokah dari Nabi, itu nggak mungkin. Hari ini Anda masuk masjid kaki kanan, itu pelajarannya Nabi itu. Nabi yang menganjurkan itu. Anda punya anak kemudian makan pakai Bismillahirrahmanirrahim, ini pelajarannya Nabi itu. Nabi yang mengajarkan itu. Waktunya digunakan, nggak ada gerak tanpa zikir itu Rasulullah SAW. Karena sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi itu semua waktunya itu diwarnai dengan zikir, dengan syukur, dengan tasbih, dengan takbir, terus begitu Pak. Dari mulai bangun tidur bahkan akan tidur terus begitu. Tidak pernah lepas dari zikrullah, hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu cara hidup Nabi yang perlu kita tiru. Nggak mungkin orang mau meniru Nabi, itu nggak mungkin, tapi mendekati. Jangan menghabis-habiskan waktu. Jadi orang yang suka cangkruan itu ya, kadang-kadang di depan rumah ada cangkruan, terus rokok kelobot, ngobrol sana, ngobrol sini, ngerasani sana berjam-jam Pak. Atau orang yang main halma, domino, itu kan waktunya habis banyak itu Pak. Waktunya habis banyak itu. Ada seorang guru saya namanya Muhammad Ratib Nabulsi, orang Syria. Itu pernah dia waktu mau memberi kuliah di kampusnya, lihat anak muda-muda itu berada di kafe-kafe itu. Terus dia ngajar gitu sampai berapa jam, pulang anak-anak itu masih di situ. Terus dia bilang, "Lau kanatil waqt yuba'al ashtaraitu." Kalau saja waktunya itu bisa dijual, itu saya beli waktunya. Itu saking memahami waktunya itu Pak. Ini dibuang. Makanya cobalah, kita ini sudah sholat 5 waktu ya, usahakan kalau janji itu jangan terlambat ya. Ada orang, nanti kamu datang jam 7, kalau saya belum datang kamu tunggu sampai jam 8 ya, dianggap sak jam itu murah gitu. Tidak bisa begitu, mahal. Makanya setiap hari Anda harus berubah ya, pakai kacamata. Kacamatanya harus berbeda ini dalam melihat waktu itu Pak. Saya sudah menghitung waktu saya dari rumah kemari itu, kalau naik mobil ya mungkin 10 menit, 12 menit gitu kira-kira. Itu waktu itu namanya. Itu waktu itu. Kalau saya biarkan saja ngelamun gini, rugi saya. Kadang-kadang saya nyalakan lampunya, saya baca bukunya ini.
Kadang saya matikan, saya berzikir ini, pakai berzikir. Jadi jangan nunggu nanti saya sampai di rumah tak zikir, jangan begitu. Di mana saja berzikir. Anda pernah jalan-jalan di mall? Pernah jalan-jalan di mall nggak? Sering. Mantu kok gak sepiro mantep. Selama di mall berapa jam Anda gunakan untuk apa itu? Tola-tole saja, pasti dosa. Pasti dosa. Pasti. Bung rasani wong iki lemu tapi lho mesti ngono. Nanti kalau ada orang jalan sama wanita gitu, durung karuan bojone. Nah, ngapa ngurusi wong itu? Sudah dosa sampai itu. Tapi kalau Anda sibuk, al-mu'min daiman masyghulun bi rabbih. Orang yang beriman itu sibuk terus dengan Allah. Nanti ini makan ya, ada makan ini. Ya. Coba pada waktu makan itu Anda sibuk dengan Allah apa enggak? Ini sabelir, ini saya sibuk itu, tak mikir enak apa enggak. Kemarin saya ceramah di masjid itu, terus saya bilang, coba Anda pada waktu mau makan itu ya, itu belum makan, ludahnya sudah diproduksi oleh Allah. Gitu. Kalau misalnya nggak ada ludah itu Pak, nggak bisa nelan sampean. Pernah sampean mensyukuri lidah, ludah? Kalau menurut dokter itu namanya saliva itu ya, saliva itu. Itu saja sudah luar biasa Pak. Jadi tiap hari ini diproduksi oleh Allah, tiap hari. Sudah 70 tahun lebih saya dikasih ludah terus. Kalau tidak ada ludah bisa nelan Pak. Nggak ada yang mensyukuri ludah, nggak ada. Sampai di sini pernah sulit bernafas di sini, di masjid ini? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Waktu Pak Jasir meninggal, saya takziah ke Yogyakarta dengan teman-teman itu. Terus waktu di Yogyakarta saya ngomong dengan teman-teman yang satu mobil, saya bilang, ini di sini ada rumah sakit namanya Sarjito, rumah sakit Sarjito. Itu pada waktu COVID Pak, ada kejadian orang meninggal dalam satu hari 63 orang di rumah sakit itu. Tahu sebabnya? Nggak ada oksigennya, nggak ada tabung oksigennya, nggak cukup itu. Jadi mahal ini Pak, kita dikasih oleh Allah oksigen ini mahal ini, nggak pakai bayar ini. Kalau sudah sulit nanti pakai tabung itu Pak, pakai tabung itu kalau dihitung satu hari itu bisa miliar-miliar nanti itu, sampai harus bayar oksigen itu. Tapi apakah Anda pernah mensyukuri oksigen? Masya Allah, oksigen terus ada ini, nggak pernah. Makanya kalau lidah ini tidak banyak berzikir, tidak banyak bersyukur, pasti Anda bukan orang yang bersyukur dengan baik, dan itu rugi. Maka kalau Anda itu bersyukur, itu pahalanya besar di bulan ini, apalagi di bulan ini, bulan Rajab ini. Nanti bulan Sya'ban juga begitu. Yang sering berpuasa bulan Sya'ban, Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu. Lalu berpikir nanti, jadi kalau bulan Rajab itu pembibitan, bulan Sya'ban itu disiram, namanya siqoyah. Jadi bibitnya mulai itu semi gitu, terus disiram. Setelah disiram nanti masuk Ramadan sudah tumbuh, sudah ada buahnya itu ya. Jadi di bulan Ramadan kita memetik buahnya itu. Orang-orang seperti itu yang insya Allah dapat Lailatul Qadar itu. Bukan orang yang pokoknya ngenteni malam 17 wis gak turu wis, terus dapat Lailatul Qadar. Tidak semudah itu, harus diproses, terus berzikir, terus bersyukur, terus berdoa. Saudara-saudara sekalian, jadi waktu itu selain amanat juga nikmat, tapi juga value, qimah itu nilai Pak. Waktu itu punya nilai Pak. Anda pernah mendengar kisah di dalam Al-Quran tukang sihirnya Fir'aun? Itu selama hidupnya menyihir orang tidak beriman, tapi begitu sudah dipertandingkan antara tukang sihirnya Fir'aun dengan mukjizatnya Nabi Musa, mereka tunduk dan mereka mengimani Nabi Musa sampai diancam, sampai disiksa, dipotong-potong tangannya, mereka tetap beriman. Itu cuma dalam waktu sedikit saja dan mereka masuk surga. Fir'aun pada waktu tenggelam itu ya, dia berkata, amantu bima amanat Bani Israel, saya beriman
seperti yang Bani Israel itu mengimani dalam selama hidupnya tidak pernah menyebut Allah. Fir'aun mati. Lalu kata Allah, sudah terlambat. Kalau misalnya sebelum itu dia mengatakan la ilaha illallah, sebentar saja masuk surga dia. Jadi jangan dianggap hidup ini pokoknya yang penting saya sholat. Kalimat pokoknya itu habiskan itu. Pokoknya yang penting sholat, pokoknya pengajian, pokoknya saudara, ini mesti nggak baik. Saya harus sholat yang baik, saya harus pengajian yang baik, saya harus menggunakan waktu yang baik. Itu orang Islam yang baik. Maka jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang saya muliakan, di dalam surat Al-Munafiqun itu ada satu ayat, jangan sampai pesannya ayat itu, jangan sampai Anda terlambat bersedekah. Kalau Anda masih punya uang, sedekahkan. Kalau perlu wajibkan, Anda sendiri, saya wajibkan setiap hari saya harus sedekah itu, Pak. Kalau Anda sudah seperti itu, setiap hari dikasih barokah terus oleh Allah, dikasih barokah terus, ditambah. Jadi selama kita belum bisa berpikir tentang sedekah itu akan menambah, kita pasti kikir. Karena nafsu itu selalu senang dengan uang, nafsu selalu senang dengan yang enak-enak itu ya. Kalau Anda bersedekah, yang paling enak untuk nafsu itu adalah uang yang paling kecil, itu nafsu. Nah kalau tidak dilawan, ya terus begitu. Nanti istiqomah sampai nanti. Sing bangsa sedekah 2.000 itu istiqomah. Terus 2.000 terus. Nanti diberi pembenaran. Sing penting ku ikhlas. Masih 1 juta lagi gak ikhlas percuma. Jadi dia 2.000 terus. Dibuduh-buduhin sama setan itu. Bagaimana caranya? Dilawan, Pak. Biasa 2.000, tak bisa hari ini saya harus 10.000. Tapi jangan 1 juta, nanti opname sampean. Sakit. Seperti fisik itu ya, tidak pernah olahraga langsung olahraga banyak, sulit. Ini rohani lebih berat dari fisik. Bertahap. Termasuk juga sholat malam. Kalau Anda sebelum wafat ini belum mendirikan sholat malam, ruginya nanti di akhirat nggak bisa dibalas itu. Sebab Rasulullah SAW pernah didatangi Jibril lalu memberi pelajaran. Jibril mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kamu hidup terserah, mau apa saja silakan. Ini untuk kita, ini pesannya disampaikan kepada Nabi, tapi oleh Nabi disampaikan kepada umatnya untuk kita ini. Anda mau hidup model apa saja kan bisa aja. Mau kikir bisa, mau suka marah bisa, mau suka sedekah, mau nggak sholat juga monggo, nggak apa-apa. Isma syi'ta, silakan. Fa innaka mayyitun, kamu nanti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Anda boleh cinta kepada siapapun dan cinta kepada apapun, tapi pasti berpisah nanti. Jadi kalau orang tidak siap itu, Pak, sehidup semati, nanti menderita itu. Begitu istrinya meninggal atau anaknya meninggal, menderita dia. Jangan. Kita nggak ikut punya. Nggak ikut punya. Ini handphone ini saya sebut handphone saya, tapi sebetulnya pinjaman saja ini. Saya dipinjami oleh Allah untuk menggunakan ini. Tubuh saya ini juga pinjaman kok. Istrinya Pak Huda ini juga pinjaman itu. Pinjaman dari Allah. Tapi kalau ditanya ini siapa? Oh, pinjaman, jangan begitu. Ini istri saya. Kenapa kau pinjaman? Nah, kalau dicabut tidak bisa mengatakan apa. Saya kan sudah pernah cerita, ada teman saya yang anaknya mau dinikahkan, usianya 26 atau berapa, laki-laki itu sudah siap mau ada lamarannya sudah siap, tahu-tahu meninggal, Pak. Meninggal. Jadi nggak sempat nikah, Pak. Saya datang takziah, susah sekali bapaknya, kasihan. Kok mboten kula sing dipundhut, kula niki pun pensiun. Saya bilang kita ini nggak ikut punya, makanya inna lillah wa inna ilaihi. Apa artinya inna lillah? Saya panjenengan ini semua miliknya Allah, dan kepada Allah kita kembali. Ya memang susah, Pak, kalau ditinggal mati anaknya, istrinya, susah. Tapi kan kalau kita sudah
punya kesiapan iman, ya memang umurnya segitu Pak. Ada orang yang sakit terus nggak mati-mati Pak. Ada teman saya itu ibunya sakit, dijaga oleh kakaknya itu rambutnya hitam sampai putih. Terus kakaknya meninggal, yang sakit belum meninggal. Yang sakit belum meninggal, kakaknya meninggal. Seperti itu hidup ini, kita nggak ikut punya. Jadi makanya wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Anda pasti berpisah atau Anda dipisahkan. Anda mau apa? Senang hobi, ya silakan hobi. Mesti nanti berpisah. Senang rumah, ya. Senang apa? Semua Anda senang. Anak semuanya mesti berpisah nanti. Nabi itu anaknya 7, meninggal 6. Ketika Rasulullah masih belum wafat itu tinggal 1 aja anaknya. Jadi diuji oleh Allah, meninggal 6 meninggal. Itu Rasulullah SAW. Terakhir yang masih bisa melihat bapaknya meninggal itu cuma satu saja, Fatimah Zahra radhiyallahu anha, anak kesayangannya Nabi itu. Dan kemudian ketika Rasulullah wafat, Rasulullah mengatakan kamu sebentar lagi akan mengikuti saya. 6 bulan wafat juga. Itu khairul bashar, manusia terbaik itu. Nggak ada manusia lebih baik dari Nabi. Diuji seperti itu oleh Allah. Kita juga diuji. Nah makanya nggak bisa orang menikmati hidup ini tanpa Islam. Nggak bisa. Mesti susah dia nanti. Susah. Kesian orang-orang yang tidak pakai Islam itu. Tapi mereka wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka dalam Al-Quran dikatakan mereka mengira mereka sudah benar itu. Jadi kalau kita sudah mengerti ini, lalu kita merasa saya jadi orang Islam, alhamdulillah. Kalau meninggal nggak dibakar, meninggal dimandikan, didoakan, dihormati, itu orang Islam. Nah kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Anda boleh beramal apa saja, pasti nanti dibalas oleh Allah. Kalau mau baik, dikasih baik walaupun kecil. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang itu beramal, dzarrah itu mulkil Pak, kecil itu loh. Di daerah saya itu di Gayung Sari itu, kadang-kadang saya kalau ke masjid, kadang-kadang saya naik mobil sendiri, ada orang yang masih kira-kira usianya belum 40 lah, kakinya itu cacat semuanya sudah. Jadi dia cuma duduk di papan gitu, dikasih roda, lalu pakai tangannya begini Pak, jalan begini, tidak pernah minta Pak, jalan begini. Itu kadang-kadang saya lihat itu, ya Allah. Terus saya mengatakan, ya Allah, alhamdulillah kita ini baik, kita ini sehat. Ada orang seperti itu. Kalau dia itu sabar itu Pak, itu masuk surga di depan itu Pak. Kalau sabar, tak minta. Saya kasih uang itu, matur nuwun Pak, matur nuwun Pak, gitu Pak. Misalnya Anda lihat begitu ya, Anda nggak sempat ngasih uang, tapi dalam hati Anda mengatakan, wah kasihan ya, alhamdulillah, dapat pahala sampai. Sekedar itu aja udah dapat pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dilihat oleh Allah. Tapi juga Anda berbuat jelek, Anda tidak ngomong apa-apa, lihat orang ya, terus dalam hati, wong golek biasa yang ini mesti suka goroi, sudah dosa sampai. Allah maha mengerti sampai detail. Makanya wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, pasti ada dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan, perbanyak zikir. Anda misalnya nggak ada pekerjaan di rumah, ya baca buku, sibuk terus gitu loh Pak, zikir ini. Jangan ngelamun, apalagi pemuda-pemuda itu Pak. Rusaknya pemuda itu dua. Pertama teman ini perusak luar. Kedua suka nganggur. Kalau suka nganggur itu mesti pikirannya, apalagi ditemani sama ini teman saya itu kalau ngomong ini setan gepeng ini, setan gepeng ini katanya. Tapi kita sekarang bergantung sama ini Pak. Kapan itu ini saya tidak tahu di mana, saya cari-cari nggak ada, saya bingung, macam-macam ada di sini. Itu kurang ajar betul ini. Jadi segini tapi membuat kita ini jangan sampai
Nggak pakai ini ya repot sekarang. Dulu kan nggak pakai kita ini. Sekarang nggak pakai ini, balik pulang. Wah, ini dunia sekarang seperti ini. Maka kita harus sibuk. Ini pun harus digunakan yang baik, Pak. Karena di sini ini antara surga dan neraka campur. Yang lebih menarik yang neraka itu. Yang banyak di sini. Betul apa enggak? Jarang orang ikut pengajian loh. 40 menit nggak mungkin, Pak. Sekarang yang laku tuh TikTok. Pengajian 1 menit loh, Pak. Pengajian, wah iki bagus sih. Tapi begitu pengajian nanti pembukaan itu seperti ini. Berat. Tapi yang lainnya walaupun 1 jam nggak apa-apa, Pak. Nah, itulah. Dan yang terakhir, wa'lam bi anna syarafal mu'min qiyamul lail, itu yang keempat. Nabi mengatakan, ketahuilah kehormatan dan kemuliaan seseorang itu adalah qiyamul lail. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah Masjid Rodotul Jannah belum punya kebiasaan qiyamul lail, coba mulai besok niat saya akan membangun budaya qiyamul lail sampai saya mati. Itu, Pak. Dan kalau Anda sudah menikmati qiyamul lail, tidak sulit sama sekali qiyamul lail itu. Tidak usah pakai beker. Nanti ada dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda berdoa. Itu momentum yang sangat mahal. Dan di dalam Al-Qur'an beberapa kali Allah mengungkapkan orang-orang yang kecewa atau menyesal ketika tidak menggunakan waktunya. Coba dibuka surat Al-Munafiqun ayatnya nomor 10 dan 11 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah dalam ayat ini mengingat kamu infakkan. Apa yang difakkan? Mimma razaqnakum, itu diberi oleh Allah. Ini andai kita ini diberi oleh Allah, sudah ya, diberi ya. Kamu infakkan ini, nanti saya tambahi, diberi lagi. Tidak mau, Pak. Diambil sendiri. Lalu diingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum, sebelum Anda mati loh. Dan Anda pasti mati nanti. Jadi orang yang paling perlu dikasihani adalah orang kaya yang kikir. Uangnya banyak, tapi dia kikir. Gak ada manfaatnya nih kalau sudah dia mati, sudah habis. Nanti ahli warisnya malah bertengkar nanti. Kalau uangnya banyak itu. Tapi kalau dimanfaatkan, apalagi diwakafkan, disedekahkan, dia dapat pahala dan tambah makmur nanti, tambah subur. Anda sehat ini ya, sehat ini. Anda yang banyak mensyukuri kesehatan, nanti Anda kan nanti kesehatannya semakin baik. Setiap hari Anda, alhamdulillah, saya bangun pagi, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, saya hidup lagi. Jadi kita ini kalau bangun pagi itu, Pak, itu umur baru itu. Umur baru. Lalu Anda bersyukur, semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Tapi jangan berdoa tapi rokokan. Jadi ini doanya ini supaya sehat, lah rokokannya lang loro gitu. Enggak cocok, Pak. Berdoa tapi cara hidupnya nggak karuan, ya nggak bisa. Berdoa cara hidupnya yang baik, semua yang mengganggu, makanan yang tidak baik dikurangi, dihindari. Makmur, tapi ada makmur. Maka Allah mengingatkan jangan sampai kedahuluan mati lalu mereka mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ajal saya mau ditunda sebentar. Fa as-sadaqah, nanti saya mau sedekah. Wa akun minas sholihin, saya mau haji, saya mau umroh, sudah habis. Sudah habis waktunya, tinggal penyesalan saja. Harus menghadapi apa yang harus dihadapi. Maka Allah menjawab, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menambah kalau ajal sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu maha tahu apa yang Anda kerjakan. Kemarin hari 2 hari yang lalu ya, hari Jumat ada kerabat saya meninggal, lalu saya takziah
jenazahnya masih belum dimasukkan di kerandanya. Lalu saya takziah kepada para pelayat. Saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya bilang, kafa bil mauti mau'idhah, kata Rasulullah. Cukup mati ini nasihat untuk kita ini. Cukup nasihat. Yadba'ul mayyit thalatha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebentar lagi kita angkat ya mayitnya ini. Lalu Nabi mengatakan, yang mengikuti jenazah itu 3 macam. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarja' itsnaini wa yabqa wahidan. Yang mengikuti jenazah itu keluarganya, anaknya, saudaranya, atau kalau istrinya meninggal, suaminya, gitu ya. Yang kedua, hartanya, mungkin selimutnya atau mobilnya ikut gitu ya, hartanya itu ya. Kemudian yang ketiga, amalnya. Begitu dikebumikan, yang 2 ini nggak ikut sudah, yang tinggal ini amalnya saja. Jadi pagi hari ini kita di masjid ini amal ibadah ini. Nanti kalau kita meninggal dunia, ini nanti pasti dan pasti akan ikut kita kalau tidak kita rusak. Amal itu rusak dengan apa? Amal rusak dengan menghasut orang misalnya. Anda jadi dosa menghasut orang itu adalah dosa yang paling merugikan. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Rasulullah. Menghasut itu menghabisi pahala kita. Menghabisi pahala kita seperti api menghabisi kayu. Jadi kita sehari ini dapat pahala ini, kemudian keluar misalnya saja, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Lalu Anda menghasut orang, walaupun tidak diucapkan, Pak. Tetangganya beli mobil terus sakit hati dia, nggak bisa tidur. Orang yang hasut itu sulit loh, Pak, sulit. Dia mau kawin nggak dapat terus tonggoy gak sepiro ganteng, bojone ayu misalnya. Dia menghasut, ketok opo iku? Mbok abe awak-awak iki menghasut dia, sakit hati dia. Ya. Itu pahala habis. Jadi pahala ini, Pak, bisa habis loh, Pak, kalau tidak dijaga. Makanya kan iman itu penting dijaga. Nah, bagaimana caranya supaya tidak habis pahala ini? Istighfar, bersalawat yang banyak. Anda begitu melihat orang ada keinginan untuk menghasut, langsung Anda sadari, astagfirullahaladzim, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan. Inilah namanya perjuangan hidup itu. Dan ketika orang menyesal, ingin ditambah ajalnya, dijawab oleh Allah, falan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak mungkin itu akan ditambah, kata Allah, dan Allah tahu apa yang kita kerjakan ini semuanya, Allah mengetahuinya. Yang terakhir, coba didengarkan, ada satu hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan waktu ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, orang yang dicintai oleh Nabi, orang pandai. Wafat usianya belum 40, Pak, Mu'adz bin Jabal ini, Pak. Baru 36 sudah wafat. Tapi Nabi mengatakan ini, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Ada rekomendasi dari Nabi, ini orang yang paling ngerti halal haram ini Mu'adz bin Jabal. Masih muda. Jadi ketika Rasulullah wafat, sahabat-sahabat senior itu datang kepada Mu'adz untuk belajar. Lalu kepada Mu'adz ini Nabi menyampaikan hadis ini dan disampaikan kepada kita sampai hari ini. Rasulullah bersabda, lan tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'a khisal. Kita nanti ketika sudah wafat kemudian melangkahkan kaki di hari kiamat, nanti akan ditanya oleh Allah 4 urusan. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Umur ditanyakan, dipakai apa saja itu umur itu? Berapa jam Anda berhubungan dengan Allah? Ittisal ya, sholat itu kan kontak dengan Allah. Berapa menit satu hari? Berapa jam Anda
berhubungan dengan urusan duniawi, itu semuanya nanti ditanyakan oleh Allah. Jadi orang-orang yang menghambur-hamburkan waktu, orang-orang yang suka rilek-rilek, cangkruan dan sebagainya itu Pak, itu nanti ditanyakan, itu nanti dipertanggungjawabkan waktunya ini. Waktu ini mahal, ini waktu ini. Yang kedua, an syababihi fima ablahu. Waktu mudanya dulu bagaimana? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak banyak istighfar, tidak banyak tobat, lulus itu sulit. Nggak ada yang 100% baik, itu nggak mungkin. Kita pernah menghamburkan waktu, kita pernah berdosa, dan itu diberi oleh Allah namanya at-taubah wal istighfar. Lalu Nabi memberi contoh, wallahi inni la atubu ilallah, la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min 100 marrah. Nabi, saya dalam sehari beristighfar dan bertobat lebih dari 100 kali. Lah panjenengan berapa kali? Nabi yang tidak berbuat dosa itu bertobat, beristighfar. Ya kita kalau sudah ingat masa lalu, ingat yang tidak baik itu, jangan lalu membunyikan lagu nostalgia, tambah susah sampean. Lagu nostalgia nostalgia didengarkan, terus eling zamane sik enom biyen, tambah nangis. Yang bisa membuat hati ini tentrem cuma zikir saja Pak. Ada teman saya mengatakan, saya kalau sudah nyanyi itu sudah seneng gitu. Dibohongi setan itu Pak. Tambah lupa nanti, tambah lupa sholat, tambah rusak nanti Pak. Tapi yang bisa membuat hati tentram itu zikrullah. Anda kalau susah, istighfar. Anda kalau masih belum bersalawat untuk Rasul. Di mana-mana ada salawat, istighfar, salawat. Itu nanti Anda bisa menjawab, waktu sudah saya bersihkan dengan istighfar. Dan yang ketiga ini yang berat Pak, an malihi fima iktasabahu wa fima anfaqah. Harta kita itu Pak, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah. Semua yang namanya kenikmatan itu ditanya, sampai dari mana dapat kekayaan ini? Halal apa haram ini? Korupsi apa enggak korupsi? Kena KPK apa enggak kena KPK, itu nanti ditanyakan Pak. Di sini bisa diatur, direkayasa bisa, walaupun triliunan. Jangan dikira lolos gitu aja. An malihi fima iktasabahu, bagaimana cara mencari hartanya. Kemudian wa fima anfaqahu, saya mencari uang ini halal, tapi diinfakkan untuk yang tidak halal, masalah nanti. Apalagi yang haram diinfakkan untuk yang haram. Yang halal saja kalau diinfakkan untuk yang haram, itu nanti bertanggung jawab. Dan yang terakhir, an ilmihi madza amila bihi. Kita diberi ilmu oleh Allah, ini nanti ditanyakan oleh Allah. Anda ngaji sudah berapa tahun sampai ngaji ini? Dapat ilmu banyak ya? Dipakai apa ilmunya? Disampaikan pada orang lain apa enggak? Iya. Sampaikan pada orang lain. Gunakan ilmu itu. Jadi Anda sudah dikasih ilmu, dikasih kepandaian oleh Allah. Nanti ditanya, ilmunya untuk apa? Kalau ilmunya untuk menipu orang, ilmunya ya nanti harus bertanggung jawab. Itulah. Inilah waktu. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak perlu berpikir tentang yang sudah lewat. Kata orang Inggris, it's over, sudah selesai. Yang kita pikirkan itu nanti. Saya harus lebih baik, dan untungnya Allah bisa menghapus dosa-dosa kita. Maka yang sekarang ini kita gunakan sebaiknya, kemudian yang ke depan kita perbaiki terus begitu sampai kita masuk yang lahat insyaallah. Dengan demikian maka pada akhirnya nanti laporan kita itu masya Allah bisa sukses dan kita mendapatkan husnul khatimah. Kita memiliki isi komandan seperti coba agak di ya, tapi kan kita tahu ada kejenuhan apa? Jenuh. Oh ya. Kira-kira gimana untuk mengatasi kejenuhan itu? Iya. Makanya kan di dalam Al-Quran itu hanya masalah zikir saja yang diperintahkan tanpa batas. Jenuh itu gampang Pak. Jenuh itu gampang, diselesaikan dengan zikrullah. Anda coba saja ya, kalau Anda misalnya di rumah terus sumpek
Sumpek itu apa? Ya wis sumpek lah, wis sumpek ya wis. Diterjemahkan tambah ruwet tengok. Sumpek, pernah sumpek apa enggak? Sering. Nah, Anda sholat 2 rakaat, kalau sumpeknya berat ya, sholat 2 rakaat terus istighfar, hilang insyaallah. Tapi kalau Anda biarkan terus delok TV, delok hiburan, nanti sumpek lagi. Jadi memang hati manusia ini Pak, diciptakan oleh Allah itu lemah Pak. Hati ini lemah. Jadi al-qalb, summi al-qalb li'annahu yataqallabu. Disebut qalb itu, yataqallabu itu artinya bergerak gini loh Pak. Jantung ini kan bergerak terus loh. Anda kalau melihat orang dioperasi di kaca TV-nya kan bergerak terus loh. Sampai pernah nggak jantungnya berhenti? Pernah? Nggak ikut pengajian sampai ya? Terus bergerak. Artinya apa? Jantung ini lemah, hati ini lemah ya. Kalau jantung ini fisiknya, tapi yang disebut al-qalb itu bukan jantungnya, produknya ini loh Pak. Harus bergantung. Kalau orang itu bergantung kepada uang, ya sudah, mesti kikir dia nanti. Mesti dia nanti nggak pernah puas. Ya koruptor itu Pak. Karena hatinya digantungkan pada uang. Ada yang digantungkan pada jabatan. Ya, kalau bisa periodenya sampai 20, bukan cuma 3, 20 kalau bisa. Itu bukan di sini Pak, di Eropa sana Pak. Kenapa? Karena di situ. Atau digantungkan hatinya kepada wanita, sudah, wanita terus sudah. Tapi kalau digantikan kepada Allah, kuat Pak. Makanya perlunya kita sholat itu 5 waktu. Kenapa kok tidak diborong saja? Wis sholat bengi ya wis ping 5. Enggak Pak. Subuh, zuhur, asar. Ini semuanya ini untuk apa ini? Supaya hati kita terus dengan Allah. Tapi tidak cukup karena hidup ini semakin macam-macam. Antara subuh dan zuhur ini kita lagi sampean pulang. Yang kerja. Kalau ini libur ya liburan, atau bagaimana ya. Ini kalau tidak digantungkan dengan zuhur, ini nanti sudah banyak persoalan ini. Nah selama subuh sampai zuhur ini jangan sama sekali lepas dengan Allah. Sholat duha misalnya, istighfar. Kalau misalnya mau makan, mau apa saja, jangan lupa Allah. Mau olahraga, jangan lupa Allah. Terus, jangan lupa Allah. Nah kalau seperti itu kuat nanti Pak. Nah ketika Anda jenuh, ya itu obatnya. Nabi begitu. Nabi itu pernah sholat lupa. Untuk apa? Supaya kalau ada orang lupa ada solusinya. Kalau Nabi tidak pernah lupa, tidak ada sujud sahwi. Jadi Nabi pernah lupa lalu sujud sahwi, lalu disunahkan ada kalau lupa sujud sahwi. Nabi juga pernah merasa kosong, lalu Nabi mengatakan saya beristighfar. Itu obatnya. Jadi kalau kita itu sudah mengikuti Nabi, ya mesti nanti ada bosan, ada sumpek, ada susah, itu mesti hidup itu begitu. Nah ini obatnya dipakai aja obatnya. Makanya ada orang yang tampaknya kok ceria betul tiap hari gitu ya, orang-orang soleh itu begitu Pak. Jangan dikira tidak susah, mereka itu susah. Kadang-kadang tidak punya uang, mau makan sulit, susah. Tapi dikasih solusi oleh Allah. Mereka kuat ininya Pak. Nah kita ini nggak kuat, walaupun kaya Pak, ininya nggak kuat. Nanti akhir tahun, kok untungnya cuma sedikit. Untung loh ini Pak, apalagi rugi. Untung ini sudah bingung dia, harus lebih hari. Tapi masalah agama tidak diurus. Mestinya kan ini sekarang tahun 26 Pak. Bayangkan. Saya tidak tahu mulai ceramah di sini tahun berapa, sudah lama ini sih. Di Al-Falah itu kemarin saya ngomong, saya ceramah di Al-Falah. Saya ceramah di Al-Falah mulai tahun 83 atau berapa itu. Jadi berapa tahun kok 83 itu? 50. Kapan itu saya ceramah di radio? Terus ada orang tanya dari Magetan. Saya kaget saya Pak. Dia bilang boso halus gitu Pak. Saya nggak bisa nirukan itu. Boso halus. Terus dia bilang, maksudnya gini, saya tahun 85 di Surabaya Pak. Sekarang saya pensiun ngurusi masjid. Orang itu yang ngomong gitu. Panjenengan ngomong subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Apa maksudnya itu Pak? Itu dari dulu sampai sekarang saya pakai, itu nggak ngerti saya Pak. Allahu Akbar. Itu presenternya ngomong, Pak itu tahun 85 loh Pak. Saya cuma ngomong, ya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 85 Pak.
Jadi dikasih kesempatan begini nih, Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa ini, sudah habis waktunya. Belum. Rasulullah waktu ditanya siapa orang paling baik itu, orang yang umurnya panjang tapi amalnya baik. Lek umurnya panjang amal dosa kayak lebih baik mati cepet. Lu ya apa tambah dosa terus? Umurnya panjang tambah baik. Jadi kalau yang panjang-panjang ini kan panjang-panjang ini depan ini ya. Insyaallah. Ini sisanya ini dikasih yang lebih baik dari yang lewat, Pak. Anda sukses nanti, insya Allah masuk surga sampai ya. Kalau Anda cerdas loh ya. Ini saya kan tidak tahu tinggal berapa ini umur saya ini. Bapak umur berapa, Pak? Berapa? 64. Masih banyak ini sisanya kira-kira. Saya sudah kepala 7. Jadi saya berpikir, jadi ya kalau misalnya sakit, ya sudah, ya mesti sakit. Bahkan mesti mati kok, mesti mati. Sakit ya diobati, Pak. Jangan sakit, oh ini mati, gak ada obat-obatan. Jangan gitu, jangan gitu. Harus berusaha, berdoa, Pak. Lalu kalau hidup, alhamdulillah, tambah lagi pahalanya, tambah lagi pahala. Oh dosa saya dulu banyak. Itu begitu, Pak. Saya sekarang ini bosan ya. Makanya Anda harus, kalau orang tua itu, Pak, ini kan banyak yang tua ini ya, berusaha untuk suka membaca. Itu hiburan paling murah, paling bagus. Tapi kalau orang tua sukanya ngurusi berkutut misalnya, ya ini tidak ada pahalanya ini, Pak. Cuma ketean toh aja. Habis waktunya, habis. Kesian saya. Nyirami tanduran, nyirami te bismillah ya insya Allah lo ganjarani. Tapi kan titik, Pak. Tapi kalau Anda baca Quran, berapa pahalanya? Ada sedekah, berapa pahalanya? Misalnya Anda sudah tua, uangnya masih banyak. Wah ini saya programkan ini saya infakkan. Ini saya buat untuk wakaf. Cari wakaf. Jadi nanti Anda sudah di pesarean, pahalanya terus. Itu orang cerdas begitu, Pak. Kalau ini digaya urip kok lalu dipakai apa, dibawa habis uang itu. Kalau tidak Anda gunakan, Anda mati jadi ahli waris, sudah Anda nggak dapat apa-apa. Jadi tidak sulit menghilangkan sumpah, itu nggak sulit. Istighfar, salawat untuk Rasulullah SAW, la ilaha illallah ya. Saya tidak bawa itu, nanti insya Allah bulan depan kalau masih ada kesempatan ceramah, saya akan bicara tentang zikir yang paling istimewa itu apa gitu ya. Itu nanti saya tuliskan supaya untuk bekal Ramadan itu ya. Mungkin sebelum Ramadan masih satu kali lagi barangkali. Iya, satu kali lagi. Coba saya diingatkan aja. Kadang-kadang lupa saya, ini kemarin cuma ngaji apa, sekarang apa gitu lupa. Nah, nanti saya akan kasih pesan supaya menghilangkan waktu-waktu yang habis itu dipakai yang efektif, Pak. Jadi Anda menghadap Allah itu kaya, Pak. Jangan pikir kekayaan duniawi saja, kaya akhirat itu lebih penting. Makmur nanti sampean itu ya. Tidak seperti ini, Pak. Ya, ada seorang ulama mengatakan orang yang mengerti agama dan siap untuk mati ketika menghadapi kematian itu lebih bahagia dibanding menghadapi mau kawin nanti malam. Lebih indah itu nanti. Kenapa? Dia bertemu dengan malaikat. Dia bertemu dengan malaikatur rahmah. Di depannya sudah ada surga. Enggak ada yang lebih indah dari itu. Bersyukur. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Akhtim lana bihusnil khatimah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Allahumma barik lana fi umrina fi ailatina wa fi malina. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami ya Allah. Berkahilah harta yang kami miliki ya Allah. Berkahilah semua keluarga kami, anak-anak kami. Berkahilah pekerjaan kami ya Allah. Berkahilah semua waktu kami yang tersisa yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah saat-saat terakhir kami adalah saat yang terbaik dan semakin dekat kepadamu dengan husnul khatimah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Indonesia wa fi biladil muslimin amma. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Allahumma ansurhum wa dammir a'dahum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Akhirnya sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.